Halo rekan-rekanku semuanya, sahabat pecinta ternak puyuh, sahabat puyuh mania, dimanapun saat ini Anda berada, tentunya rekan-rekanku semuanya, salam jumpa kembali, salam kompak, salam tetap semangat tentunya, masih di seputaran dunia ternak kita, yaitu ternak puyuh. Berbagai kendala di dalam eh, menyelesaikan peternakan di dalam kita beternak itu memang banyak sekali kendala yang dihadapi dengan rekan-rekan, dan juga saya pun juga ya sering menghadapi kendala seperti itu, dan juga berupaya mencari solusi dalam setiap permasalahan itu sudah pasti, dan itu sudah menjadi kewajiban untuk kita semuanya. Baik rekan-rekan, kami sapa kembali yang paling timur, yang paling barat, yang paling ujung, ya, yang ada di Kalimantan semuanya, Kalimantan Tengah, Barat, Kalimantan Timur semuanya yang ada di situ, dan juga yang ada di Jombang, yang ada di Ponorogo, Blitar, kemudian yang ada di Gresik, kemudian yang ada di Cirebon, juga ada di Sukabumi, di Bandung, kemudian ada juga yang di Banten, ada juga yang di Lampung, Bandar Lampung, Metro, Batanghari, semuanya yang hadir di sini. Ada juga yang dari Jambi, dari Datuk Mudo. Tuh apa kabar lah tuh ya. Datuk ada di Tebo ya. Terima kasih sudah masuk ya. Dan juga ada beberapa yang sudah hadir di sini. Ya, Datuk Mudo. Salam dari Tebo ya. Terima kasih Datuk sudah masuk. Datuk Mudo, kalau Datuk ini sudah tua sebenarnya. Oke, Datuk Mudo, terima kasih ya. Lisa Puyuh nyimak, Riswanto hadir semuanya. Kemudian ada ini ikut nyimak nih Mas Edi, saya dari Riau, Bayu Andalas ya. Terima kasih Bang Bayu sudah nyimak. Rusdi, mantap Bang, sangat detail dan mudah dipahami, dari Kalimantan Tengah, nyimak ya. Soal oplosan ya, memang oplosan pakan itu memang saya sampaikan itu detail sekali. Kemudian itu ini ada pertanyaan, tidak tahu dari mana, tidak sebut namanya. Saya ingin menambah populasi Pak Edi, tetapi modal tidak ada. Gimana solusinya? Aduh, ini minjemi modal saya nih terusan. Ya, saya pingin sekali saya nambah populasi, pingin sekali nambah populasi, tetapi modal saya tidak ada. Minta solusi yang paten Pak Edi, saya harus gimana? Baik, terima kasih ya. Pengen nambah usaha, pengen nambah populasi, tetapi modal tidak ada. Begini kawan, saya dulu seperti itu, semuanya pasti mengalami ya, dengar ceritanya mengalami seperti itu. Mas Riswanto seperti itu juga, yang ada di Jombang, malah dia berawal dari 1 ekor, kemudian dia beli itu cuma 4 jadi 5, itu dikembangkan sampai sekarang dia, menurut ceritanya dengan saya itu sudah berkembang, ada sekitar 100-200 sekitar itu. Terus kemudian yang ada di Sungai Ayak juga seperti itu. Bang Agus Sahril yang ada di Sungai Ayak di Kalimantan juga seperti itu. Kendalanya sama kawan. Saya juga dulunya seperti itu. Berawal hanya netasin ya. Berawal hanya netasin. Sudah netas saya jual bibit. Netas saya jual bibit. Nah gitu. Jadi begini. Kalau untuk saat ini mungkin yang tanya ini tadi belum saya bahas, belum kita hubungi lewat channel ya, karena mereka menghubungi lewat channel. Jadi kemungkinan beliau ini ternak tapi sedikit. Nah, sedikit ini telur ini di permintaan di pasar ternyata banyak gitu. Nah, artinya kawan kita ini pengen nambah populasi lagi, tapi tidak punya modal. Nah, itu seperti apa? Ya, solusi saya seperti ini. Banyak kawan seperti ini ya, bukan hanya Abang saja yang ada di channel ini yang punya keluhan mau nambah populasi nggak punya modal, banyak. Mau pinjem ke salah satu bank, mungkin nanti ngebalikinya bayarnya kita masih kebingungan gitu. Jadi begini kawan, dalam kehidupan sehari-hari sebelum ternak, saya yakin semuanya punya kesibukan masing-masing, punya pekerjaan masing-masing di luar daripada ternak puyuh. Nah, ternak puyuh ini adalah untuk sampingan. Itu kebanyakan kalau untuk pemula, kebanyakan kalau untuk mau merintis, itu kebanyakan dari situ kawan. Nah, jadi gini,
Kalau untuk hari-hari, untuk puyuh yang sudah produktif, dia sudah ada hasil dari telur, mungkin dari pelihara 100, ya, dari pelihara mungkin 100 dengan keuntungan ya boleh dikatakan mungkin 10.000 di video-video kemarin itu kan dalam 100. Nah, itu kalau kita ngandelin dari situ saja, misalkan kita punya puyuh taruhlah 300. Kita hanya mengandalkan puyuh dari 300 itu. Yang 300 itu hanya untuk keuntungan dari 300 itu kita pakai terus. Ya, mungkin untuk belanja dapur, beli garam, beli micin, beli Royco, segala macam dari situ, ya nggak ketemu kawan. Belum ketemu, karena gini, saya bilang tadi, kalau misalkan kita punya pekerjaan selain daripada ternak puyuh, ya, kita punya sampingan. Puyuh ini hanya untuk sampingan saja dulu. Jadi gini, kita beli pakan kan sekali kan sekarung, tap gitu. Mungkin 300.000 sekian, ada yang harga 400 sekian gitu. Jadi ini nanti kita hasil penjualan telur, jangan kita kotak-katik dulu kalau kita mau nambah dari situ. Kalau kita mau dari puyuh ke puyuh, ya, hasil dari puyuh nanti larinya ke burung puyuh. Jadi setiap penjualan telur, tap, saya dulu di kandang ini saya nyimpen kotak kawan. Jadi kotak itu hanya khusus untuk duit, ya. Jadi cuman saya yang tahu. Ada kotak tersembunyi, kita naruh duit di situ. Hanya saya yang tahu, ya. Mungkin rekan-rekan bisa mencontoh seperti saya. Jadi begitu telur saya jual, dapat hasil telur, ini duit langsung saya matikan di celengan, di dalam kandang inilah. Tapi satu orang pun nggak ada yang tahu gitu. Saya taruh di situ, terus gitu. Saya taruh situ. Setiap telur ini keluar, saya taruh duit. Saya taruh duit, saya taruh duit, saya taruh duit, terus di situ. Setiap kali ada transaksi penjualan telur. Nah, kemudian pakan habis, saya ambil itu untuk beli pakan. Sisanya saya balikin lagi ke kota. Gitu kawan, ya. Sisanya saya balikin lagi ke kota. Jadi orang ini nggak tahu saya nyimpen duit itu di mana, orang nggak tahu. Gitu kan. Jadi setiap kali ada transaksi penjualan telur, keluar, telur, keluar, telur, keluar. Nah, itu hasilnya itu saya bulat ke situ, tidak saya ganggu gugat. Artinya apa? Kebutuhan yang lain saya dari pekerjaan lain dulu. Karena kita mau memperbanyak populasi tanpa harus mengeluarkan banyak modal, ya. Sedikit demi sedikit nanti dia akan terkumpul seperti itu kawan. Nah, kawan-kawan di Jambi pun yang rata-rata ekonominya seperti saya awalnya, yaitu memang seperti itu dicoba dan alhamdulillah sekarang pada berhasil gitu loh. Ya seperti contoh aja kayak Mas Riswanto yang ada di Jombang. Dari berawal 1 ekor itu pun nemu, itu pun mungut puyuh ternak orang lepas, dia pungut. Kalau memang saya dipikirnya saya bohong, silahkan saja hubungi beliau, ada itu di channel, dia pasti rajin komen terus. Nah, saat ini dia pengembangan, saat ini juga beliau belajar untuk pembuatan indukan FS gitu, minta bimbingannya, ya kita bimbing terus gitu. Nah, tapi beliau itu berawal dari 1 ekor puyuh itu tadi, Mas Riswanto itu ya yang ada di Jombang. Kemudian juga Mas Agus yang ada di Sungai Ayak. Seperti itu juga. Berawal dari seperti itu juga. Kemudian saya dengar dari Ibu Lisa yang ada di Gresik. Seperti itu juga. Berawal dari 50 ekor. Ini nambah lagi. Ya karena itu tadi. Dari keuangan puyuh itu, dari puyuh balik ke puyuh dulu. Kita belum bisa mengambil hasilnya. Saya dulu juga seperti itu. Belum bisa mengambil hasilnya. Berarti saya harus perlu waktu 2 tahun ya. Perlu waktu 2 tahun baru nanti ketahuan. Ketahuan hasilnya di mana, nggak ketemunya di mana, baru ketahuan. Karena apa? Kita nggak punya modal. Berarti kawan ini tadi yang tanya, nasibnya seperti kita dan juga seperti rekan-rekan yang ada di mana-mana itu seperti itu. Ya komentar mereka itu di YouTube itu silahkan saja, tanyakan saja di channel saya itu. Saling tanya, saling ngobrol, berawal dari berapa gitu. Seperti itu kawan. Jadi kalau untuk ternak ini yang penting kita jangan ragu, kita semangat. Kalau soal kendala harga pakan, telur itu sudah pasti ada. Dan juga permasalahan seperti itu, ya pasti akan berlalu. Ekonomi itu pasti akan dipikirkan negara kawan. Dan ekonomi itu akan berjalan dengan sendirinya dengan dunia pasaran yang ada di seputaran kita. Jadi kalau rekan-rekan ini mau nambah seperti pertanyaan itu tadi,
saya tidak punya modal Pak, gimana caranya saya mau mengembangkan usaha, tapi tanpa harus meminjam ke salah satu bank. Nah itu tadi caranya. Jadi setiap kali transaksi telur kita keluar, kita taruh duit di situ. Ya, kita taruh mungkin di sinilah ada kotak atau seperti apa kayak celengan ya. Kita kembali ke zaman dulu. Kita selipkan ke situ, kita selipkan ke situ. Kenapa? Ya kita pengennya maju. Ya, nanti beli kayu terus kita rakit kandang lagi, pelan-pelan lagi gitu. Pokoknya kawan-kawan ini semuanya saya yakin berawal dari merakit-rakit ke hulu lah. Pokoknya berawal itu kemungkinan itu memang dari modal nekat iya, modal pas-pasan iya, perjuangan yang harus dijalani juga iya. Semuanya pasti seperti itu. Tidak lain kecuali kalau memang dia itu bos bener, toke bener yang bermodalkan sekali modal belentam 20 juta, 20 juta. Tetapi kalau kita belum kenal ilmunya Puyuh, jangan dulu kawan. Ya, mendingan kita dari awal dulu, dari nol dulu. Kalau kita sudah kenal siapa Puyuh, siapa kita, silahkan kalau mau modal besar. Tetapi kalau kita belum kenal, kita belum tahu cara perawatan, tahu-tahu kita modal besar, yaitu tadi sering saya bilang, Puyuh dikasih sertifikat, habis sertifikat. Puyuh dikasih BPKB mobil, habis BPKB mobil. Habis mobil semuanya, habis tanah semuanya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu strateginya. Seperti itu kawan. Jadi terima kasih yang sudah tanya, yang sudah like, yang sudah komen. Makanya banyak sekali kawan-kawan yang bertanya tetapi tidak mencari video saya dulu. Ya. Sebenarnya apa yang ditanyakan itu di video-video saya itu sebelum-sebelumnya ada. Perhitungan modal lah, cara merawat dari nol lah, cara merawat Puyuh dari nol, juga dari sampai panen itu ada di situ. Nah, rekan-rekan itu semuanya makanya ayo di-subscribe biar supaya nanti akan muncul dengan sendirinya video saya, nanti akan mengikuti apa yang kami upload hari ini, nanti masuk di YouTube kawan-kawan semuanya. Jadi tinggal nyimak, tinggal nonton gitu aja. Jadi nanti ini ilmunya seperti apa sih, apakah bisa kita ambil, apakah tidak, ya itu nanti silahkan, monggo saja ya. Mana yang bisa diambil dari segi sisi baiknya ya kita ambil. Kalau memang itu tidak bisa diambil untuk menurut pemikiran kita, ya sudah, saya nggak ada masalah ya. Kawan-kawan semuanya terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan di hari ini bermanfaat untuk rekanku untuk bisa menambah populasi dan juga bisa untuk menambah menambah pundi-pundi ATM kita yang ada di belakang saya ini ya. Kawan-kawanku terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.